Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru. Saya Rudi Hartono, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMK Negeri 1 Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan pemahaman saya terkait koneksi antar materi modul 1.1 yaitu budaya positif. Yang pertama, saya akan menyampaikan kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai guru, kita sepatutnya menciptakan budaya positif di sekolah dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep inti seperti: yang pertama, disiplin positif untuk membentuk karakter sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan. Hal ini bertujuan untuk memunculkan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik secara intrinsik. Kemudian, posisi kontrol restitusi bertujuan agar kita sebagai guru bisa membimbing murid untuk mampu mengatur dirinya sendiri atau mengontrol perilakunya sendiri sehingga terwujud murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan merasa merdeka. Yang selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas sebagai dasar untuk membiasakan diri dan menerapkan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi, membentuk karakter murid untuk tidak menjadi identitas yang gagal, belajar dari kesalahan, dan mampu membiasakan murid untuk menyelesaikan masalah atas dorongan secara internal. Terkaitannya dengan materi sebelumnya seperti filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Yang pertama, dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dijelaskan mengenai pendidikan yang menuntun sesuai dengan kodrat anak. Dalam proses menuntun tersebut, tentunya membutuhkan ekosistem pendidikan yang menerapkan budaya positif. Sedangkan untuk peran dan nilai guru penggerak, pemahaman tentang budaya positif akan mendukung peran dan nilai guru penggerak dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Guru harus senantiasa menerapkan konsep inti budaya positif dalam mengaktualisasikan nilai dan peran yang dimilikinya. Adapun kaitan budaya positif dengan visi guru penggerak, dalam rangka mewujudkan visinya, seorang guru penggerak harus menerapkan budaya positif dalam prosesnya. Visi guru yang luar biasa akan mudah tercapai jika dirinya dan lingkungan pembelajarannya sudah menerapkan budaya positif. Secara keseluruhan, saya sudah memahami materi modul budaya positif, mulai dari disiplin positif, teori kontrol guru, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Tentunya, pemahaman ini harus dihayati, diimplementasikan, dan tentunya dibagikan dengan orang lain sehingga terbentuk ekosistem yang memiliki budaya positif. Hal yang menarik dan di luar dugaan saya adalah posisi kontrol sebagai seorang guru. Selama ini, saya menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau karena saya mengira posisi tersebut sudah tepat. Namun, setelah mempelajari modul ini, posisi yang ideal bagi guru adalah sebagai manajer, di mana guru bukan mengontrol murid, melainkan guru membantu murid untuk bisa melakukan kontrol terhadap dirinya sendiri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini adalah motivasi perilaku manusia, hukuman, dan penghargaan. Dengan mempelajari modul ini, saya paham bahwa perubahan perilaku positif seseorang
Yang alami dan bertahan lama adalah perubahan yang muncul karena motivasi internal. Jadi, saya harus membiasakan murid saya agar perubahan perilaku bukan karena hukuman atau penghargaan, melainkan karena pemahamannya terhadap keyakinannya sendiri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Penerapan pada siswa yang sering keluar di jam pelajaran. Saya menerapkan segitiga restitusi dengan cara menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya tentulah sangat senang dan termotivasi, karena dengan penerapan segitiga restitusi dapat mewujudkan murid yang bertanggung jawab, mandiri, bernalar kritis, dan membentuk perilaku murid ke arah yang lebih positif. Hal yang sudah baik adalah munculnya perubahan perilaku positif secara intrinsik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Hal yang perlu diperbaiki adalah konsistensi dalam penerapannya. Posisi yang sering saya pakai sebelum mempelajari modul ini adalah sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya selalu dibayangi dengan rasa penyesalan dan bersalah. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai memakai posisi kontrol sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya pun lebih nyaman dan mulai memahami pentingnya membangun tanggung jawab dan mandiri pada murid dengan membangun komunikasi yang efektif. Pernah, namun baru pada langkah menstabilkan identitas. Saya mempraktekannya dengan mengatakan tidak ada manusia yang sempurna, pasti setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Dan juga biasanya saya mengatakan Bapak tidak mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi Bapak ingin masalah ini selesai dengan baik-baik. Hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi antara sekolah dengan orang tua. Sehingga budaya positif tidak hanya terbentuk di sekolah saja, tapi juga dapat terbentuk di rumah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam bahagia Bapak Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.